Sistem kepercayaan Kapitayan yang dianut oleh leluhur kita zaman purba itu tidak mengenal dewa-dewa para kanca. Meminta sesuatu kebutuhan yang mendesak para kanca. Dan itu disebut sebagai tuju. Memuja Sang Hyang Tunggal dengan persembahannya pun khusus, yaitu biasa disebut sebagai tumbal. Para kanca misteri Timur Bumi, kita akan kembali membahas sistem kepercayaan purba, yaitu Kapitayan. Bagi para kanca yang belum menyimak video-video sebelumnya yang mengenai pembahasan Kapitayan, silahkan kunjungi link di bawah ini atau kunjungi playlist Kapitayan para kanca. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan Kapitayan setelah yang satu ini. Jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapak Adam, Bapak Angkasa, Bapak Pertiwi, Kula Angkis, Sakang Pangan, Saringane, Sawika, Saranaga, Gampil, Sarining Gampil, Kasanana, Yahu Allah, Yahu Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas Sang Hyang Taya yang mempribadi menjadi Tu agar bisa dikenali. Lalu kemudian Tu memiliki dua kekuatan adikodrati, yaitu Sang Hyang Wenang dan Sang Manikmaya, yang mana Sang Hyang Wenang adalah bersifat baik dan Sang Manikmaya bersifat jahat menurut perspektif manusia para kanca. Dan kita akan melanjutkan bahwasanya Sang Hyang Tunggal atau Sang Hyang Wenang dan Sang Manikmaya itu bersifat gaib dan tidak dapat diakses oleh panca indera maupun akal pikiran para kanca misteri Bumi, melainkan hanya diketahui sifatnya. Jadi kita harus lugas menolak bahwa leluhur kita menyembah roh-roh maupun benda-benda para kanca, atau biasa disebut dengan animisme, dinamisme yang dipropagandakan oleh penjajah kita dulu. Baik para kanca, kekuatan Sang Hyang Taya yang kemudian hadir di berbagai tempat seperti batu, monumen, pohon, dan banyak tempat lainnya biasanya memiliki nama dengan unsur kata tu atau to para kanca. Seperti watu atau bahasa Indonesianya batu para kanca. Kemudian tugu, kemudian tunggul, tumbak, topeng, toya, dan lain-lain para kanca. Jadi benda-benda tersebut yang memiliki ada unsur kata tu biasanya dianggap sebagai manifestasi kekuatan dari Sang Hyang Taya para kanca. Nah, mungkin karena hal inilah sehingga leluhur kita diidentifikasikan sebagai penyembah batu, penyembah pohon, dalam hal ini tadi tunggul, dan akhirnya diidentifikasikan sebagai penyembah dengan sistem kepercayaan animisme dinamisme para kanca. Padahal tidak demikian para kanca. Jadi bahwasannya yang ada unsur tu itu berarti dianggap sebagai manifestasi dari Sang Hyang Taya. Seperti itu para kanca.
Kemudian penganut Kapitayan memberikan persembahan atas tempat itu bukan karena penyembah batu, pohon maupun monumen. Jadi tidak menyembah materialnya para kanca. Akan tetapi seperti yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu lebih kepada sifat dari Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Manikmaya tadi gitu para kanca. Karena tidak bisa diidentifikasikan dengan pancaan indera. Sebagaimana kodrat Sang Hyang Taya adalah tan kena kinayang apa, atau tidak bisa diidentifikasikan. Jadi bukan menyembah, tetapi mereka melakukannya sebagai pengabdian mereka kepada Sang Hyang Taya yang kekuatannya diwakili di semua tempat tersebut para kanca. Jadi bukan menyembah, artinya adalah sebuah pengabdian, sebuah semiotika atau sebuah simbol pengabdian kepada Sang Hyang Taya, ya dengan seperti itu, memberikan sesaji kepada hal-hal yang dianggap sebagai manifestasi dari Tu tersebut para kanca. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah sistem kepercayaan Kapitayan yang dianut oleh leluhur kita zaman purba itu tidak mengenal dewa-dewa para kanca, yang seperti sekarang kita lihat di beberapa agama bahwa ada dewa anu, dan di dalam sistem kepercayaan Kapitayan tidak mengenal hal tersebut. Jadi benar-benar beliau atau mereka menyembah pada sebuah entitas tak terhingga yang disebut sebagai Sang Hyang Taya. Seperti itu para kanca. Lagi-lagi untuk kemudian memberikan sesaji kepada batu atau pohon dan sebagainya, itu adalah merupakan pengabdian kepada manifestasi dari Sang Hyang Taya tersebut, yaitu Tu para kanca. Ritual untuk orang awam penganut Kapitayan dalam rangka melakukan puja bakti kepada Sang Hyang Tunggal menyediakan sajen berupa, jadi ritualnya itu kalau untuk orang awam yaitu ritual sajen, yaitu tumpeng. Tumpeng itu seperti yang kita ketahui adalah ya seperti itu bentuknya, dan itu adalah elemen dari sesaji penganut Kapitayan pada masanya para kanca. Dan kalau kita perhatikan ada unsur tu-nya, tumpeng. Lalu kemudian tumpi para kanca. Tumpi itu kue-kue kering yang terbuat dari tepung, dan di dalam sesaji itu pasti ada kue-kue yang biasanya tuh 7 jenis dan sebagainya gitu. Dan itu tumpi. Kemudian ditempatkan pada tumbu. Tumbu itu anyaman bambu, tempat menyimpan bunga-bunga itu. Dan kalau kita perhatikan itu ada unsur tu-nya juga para kanca. Kemudian tuak atau arak para kanca, dan itu masuk dalam elemen sesembahan, elemen ritual para kanca. Kemudian tukung atau ayam. Jadi biasanya di sesajian itu ada ayam yang diikat kakinya dan disertakan di sesajen itu, dan itu disebut sebagai tukung para kanca. Lagi-lagi tu itu untuk dipersembahkan kepada Sang Hyang Tunggal yang daya gaibnya tersembunyi pada segala sesuatu yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Jadi disimpannya itu di tungku, watu, tugu, tunggak, tuk, dan lain-lain para kanca. Jadi saji-sajiannya itu seperti tumpeng, tumpi, dan lain sebagainya disajikan kepada tumbak, watu, tungku, dan sebagainya para kanca, atau tuk. Mata air biasanya dari mata air, tuk itu para kanca. Kemudian
tunggak itu, batang-batang pohon. Dan itu bukan sebuah proses menyembah barang-barang tersebut dengan sajian barang-barang tersebut juga, kan, tetapi lebih kepada pengabdian kepada Sang Hyang Tunggal, karena diyakini sebagai manifestasi dari Sang Hyang Tunggal. Seperti itu para kanca. Nah, itu merupakan ritual untuk orang awam. Lalu ada semacam ritual yang dilakukan untuk kebutuhan mendesak para kanca. Jadi penganut Kapitayan yang memiliki tujuan mendesak itu ada sebuah ritual yang dimaksud untuk meminta sesuatu kebutuhan yang mendesak para kanca, dan itu disebut sebagai tuju. Namanya tuju para kanca. Kalau bahasa sekarang tuh sering disebut sebagai tenung. Dan itu untuk kebutuhan mendesak gitu loh. Memuja Sang Hyang Tunggal dengan persembahannya pun khusus, yaitu biasa disebut sebagai tumbal. Nah, kemudian hal ini seiring perkembangan zaman itu kemudian bergeser perlahan-lahan gitu, sehingga konotasinya menjadi negatif. Tapi pada masa itu diyakini bahwa tuju itu adalah sebuah permohonan mendesak kepada Sang Hyang Tunggal, dalam hal ini tu. Kalau kemudian persembahannya pun khusus karena kebutuhannya mendesak, dan itu disebut sebagai tumbal. Seperti itu para kanca. Jadi diperuntukkan untuk kebutuhan mendesak, dan itu merupakan ritual purba leluhur kita yang jika kita telusuri merupakan sebuah khas, sebuah ciri khas yang unik, akan tetapi sampai saat ini masih relevan para kanca, dan masih banyak ditemukan di mana-mana walaupun sudah berganti nama. Seperti itu para kanca misteri Timur Bumi, dan kita akan melanjutkan perihal Kapitayan di video-video yang akan datang. Dan tak lupa terima kasih kami ucapkan kepada para kanca yang sudah subscribe. Kemudian bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe karena akan membantu kami dalam rangka membuat konten-konten selanjutnya menjadi lebih bersemangat para kanca. Dan akhir kata dari kami, Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya.